Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muardi Wae, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut Hari Diabetes Sedunia, kita akan berbicara dengan seorang pakar atau ahlinya tentang diabetes, yaitu deteksi dini untuk mencegah dan kurangi risiko diabetes. Sudah hadir bersama saya Dr. Eva Nia Muzi Silawati, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah seorang endokrinologi dari bagian ilmu penyakit dalam RSUD Dr. Muardi. Selamat pagi Dr. Eva. Ya, selamat pagi Dr. Sandy. Terkait Hari Diabetes Sedunia, Dok. Iya. Nah, yang pertama tentunya sebelum sakit harus dicegah. Nah, betul sekali. Dan harus dikurangi resikonya. Mhm. Kalau Dr. Eva bisa jelaskan sedikit, Dok, overview nih, Dok. Iya. Kenapa harus kita cegah, harus kita atasi? Ya, oke. Jadi tepatnya 14 November nanti memang itu diperingati sebagai World Diabetes Day. Jadi diabetes dunia yang memang kenapa ini sampai punya momen yang khusus ya? Mestinya kan ada latar belakangnya. Karena memang global pandemi diabetes ini cukup menjadi problem yang sangat serius, termasuk juga di Indonesia yang ternyata juga ranking kita bukannya turun, kalau global data itu menunjukkan ranking kita malah naik. Nah, ini yang menjadi keprihatinan dan tentunya ini tidak lepas dari peran semua orang ya, bukan hanya dokter, tapi juga para masyarakat yang mungkin merasa dirinya sehat, tapi ternyata sebenarnya di luar sana itu banyak orang-orang yang ternyata sebenarnya sudah mungkin prediabetes atau mungkin diabetes tapi mungkin tanpa gejala apa-apa, sehingga dia merasa pola hidupnya dengan yang dilakukan itu sudah benar, padahal itu sebenarnya berisiko gitu, Dok. Dan diabetes ini menjadi satu penyakit kronik atau penyakit yang berlangsung seumur hidup, yang juga urutannya menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Jadi kalau di Risk-Kersdes itu dia peringkatnya termasuk peringkat 3 selain penyakit jantung koroner, yang juga ini tentunya menjadi keprihatinan kita. Jadi PR bareng-bareng kita untuk bisa lebih menekan nih di hari diabetes ini, tentunya kita pingin bareng Muardi ini untuk pingin memberikan edukasi yang tepat tentunya. Itu Dr. Sandy. Tentunya Dr. Eva bahwa kita sama-sama di sini berbicara dengan tujuan supaya masyarakat awam, masyarakat umum juga tahu bahwa diabetes itu, bahkan Dr. Eva barusan menyebutkan pandemi ya, Dok? Iya, nggak kalah sama COVID ya. Nah, makanya kalau kita ngomong pandemi itu kan sekarang identiknya orang-orang baru ngeh secara penyebutan adalah pandemi COVID, dan ternyata mungkin pandemi diabetes mellitus ini suatu silent killer ya, Dok? Yes, betul sekali. Jadi ini yang justru menjadi keprihatinan kita. Jadi ini pemerintah sedang fokus pada satu yang namanya pandemi COVID, sehingga banyak penyakit kronik yang ini agak kurang tertangani dengan baik. Salah satu contoh adalah diabetes ini. Banyak pasien-pasien kita yang sebenarnya dia sudah diabetes, membutuhkan terapi yang dia harus memang kontinu dan seumur hidup, karena takut datang ke dokter, takut konsultasi, takut ke rumah sakit, akhirnya apa, dia merasa ya udah daripada saya mati karena COVID, mendingan saya nggak usah minum obat, nggak usah kontrol ke dokter, sehingga nah ini yang justru membahayakan. Sehingga kita ketemu ini pada fase beberapa kasus yang kita temui, pasien yang awalnya dulu sudah terkontrol baik, dalam 6 bulan dia tidak pernah kontrol, akhirnya justru sudah terjadi komplikasi yang cukup berat, dan itu sungguh memprihatinkan sekali. Sehingga tugas kita nih, jangan sampai takut COVID, tapi penyakit yang sudah ada sebelumnya ini tidak tertangani dengan baik. Baik, intinya harus tetap terkontrol ya, Dok? Iya, ya? Betul. Nah, Dok, kalau diabetes sendiri ya, Dok, kalau secara definisi, Dok, orang kan identik dengan penyakit gula gitu ya, Dok, kan? Diabetes ini sebenarnya penyakit apa sih, Dok? Oke, ya. Jadi diabetes ini adalah satu kelainan dari metabolik glukosa yang dia berlangsung kronik atau jangka waktu lama dan seumur hidup. Yang penyebabnya adalah karena organ namanya organ pankreas yang ada di dalam perut kita ini, dia sudah secara fungsionalnya kurang baik, ya. Tergantung dari tipikalnya. Ada yang DM atau diabetes yang tipe 1, berarti ini pankreas nih sudah benar-benar totally rusak.
Jadi dia sudah tidak mampu lagi menghasilkan yang namanya hormon insulin, sehingga apa? Pasien bisa sejak awal atau sejak mungkin Dokter Sandy kan pediatrik nih ya. Jadi sejak lahir itu dia sudah gula darahnya sangat tinggi, sehingga ini yang kita namai dengan insulin dependent diabetes mellitus atau tipe 1 dari diabetes mellitus yang memang terjadinya itu sejak awal, artinya pada bayi sampai pada kondisi dia usia pediatrik ya. Terus kemudian juga diabetes ini juga tadi disampaikan bisa juga terjadi pada diabetes yang tipe 2, organ pankreasnya ini sudah rusak, tapi sebenarnya masih sekian persen masih bisa menghasilkan atau mensekresi hormon insulin, tapi mungkin kualitasnya sudah jelek, sehingga bisa jadi 50-50 atau mungkin 20-70% fungsinya masih baik, sehingga apa ini terjadilah yang namanya diabetes tipe 2. Jadi memang diabetes ini secara definisi adalah penyakit kronik, metabolik, terutama gangguan metabolisme glukosa yang dia bisa terjangkit pada semua umur. Jadi mulai dari bayi baru lahir 0 ya, sampai dia mungkin sampai tua bisa, terutama kalau di M tipe 2 terjadi di atas 45 tahun. Baik dok, terkait tadi dokter juga menyebutkan ada pankreas, ada insulin ya dok ya. Orang tuh mungkin nggak pernah memperhatikan bahwa pankreas tuh di mana mungkin ya dok. Sedangkan orang tahu hanya gula. Sebenarnya fungsi insulin sendiri dalam metabolisme gula tadi itu sebagai apa sih dok? Ya, jadi secara fisiologis dokter, jadi tubuh kita ketika ada satu kondisi yang berbahaya, tubuh itu punya istilahnya feedback mechanism yang akan menjaga agar tetap homeostasis atau seimbang. Tetapi dalam kondisi tertentu sudah tidak mampu lagi, akan terjadi proses yang namanya penyakit atau patologis. Jadi ketika ada gula yang tinggi di dalam darah, itu akan menyebabkan mensimulasi beberapa organ. Jadi tidak hanya satu pankreas saja. Tuhan menciptakan feedback mekanisme itu semua di dalam tubuh kita ikut terlibat. Satu contoh, gula darah yang tinggi itu otomatis pankreas akan diminta oleh yang namanya hipotalamus hipofise yang ada di otak kita untuk mengcounter bahwa dia harus menghasilkan yang namanya insulin, hormon insulin ini nantinya yang akan menarik gula yang ada di dalam darah yang berlebihan ini dengan reseptor yang berupa kaitnya itu untuk bisa ditarik dan diambil ke jaringan untuk dipakai pada metabolisme tubuh kita. Sedangkan glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa pankreasnya ini akan ditekan, kamu jangan ngeluarin glukagon banyak-banyak, karena kalau glukagon ini dia justru menaikkan gula risikonya, sehingga feedback mekanisme ini pada orang normal akan masih imbang. Glukagonnya ditekan, insulinnya naik karena harus menyeimbangkan glukosa di dalam darah. Tetapi kalau pada diabetes ini tidak mampu lagi, karena konslet ini tadi dia sudah decompensated atau sudah tidak mampu lagi membuat homeostasis ini terjadi, sehingga terjadilah efek patologis yang akhirnya menyebabkan gula darah yang tinggi yang berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan kondisi diabetes mellitus ini dok. Baik, itu terkait tadi kalau diabetesnya yang tipe 2 tadi ya dok ya? Iya betul. Yang memang mungkin insulinnya bekerja terlalu berat sehingga beban kerjanya berlebihan sampai akhirnya insulinnya tidak mampu bekerja secara optimal. Nah dok, gimana kalau misalnya itu kan pasti kaitannya dengan judul kita ini, deteksi dini dok. Apa yang harus dan bisa kita lakukan dok terkait deteksi dini, jangan sampai nih kita sakit diabetes. Itu pertanyaan yang bagus sekali dok. Itu yang saya bilang bahwa kalau kita medis berarti ini preventive treatment ya. Jadi ini yang agak kurang masih belum dioptimalkan oleh kita. Kita ngobatin tetapi preventifnya ini kita masih agak lemah ini. Jadi preventif ini salah satunya adalah meliputi kita harus tahu nih faktor risiko apa yang bisa menyebabkan diabetes ini, dan itu terjadi biasanya pasien-pasien itu asimptomatik atau tidak ada gejala sama sekali. Faktor risiko yang berat kita harus tahu yang pertama, kalau memang di keluarganya itu memang ada riwayat anggota keluarganya yang sudah diabetes. Itu menjadi satu alarm yang cukup kuat untuk kita untuk selalu melakukan screening secara kontinu. Jadi jangan, kalau yang orang sehat kan kita sarankan mungkin setahun sekali lah general check up ya. Tapi kalau untuk pada orang yang punya faktor risiko dengan diabetes ini, tentunya dia harus lebih intens, artinya 3 bulan harus cek apakah tanda klasiknya itu kan banyak kencing,
kemudian haus, terutama kencing malam hari ya, berat badan kok turun terus nih, kemudian timbul gatal dan sebagainya yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini menjadi satu tanda klasik yang harus waspada. Kemudian pemeriksaannya simpel, Dok. Cukup Anda periksa pemeriksaan HbA1c, kalau itu 5,7 sampai 6,4 berarti Anda sudah pre-diabetes. Tapi kalau lebih dari sama dengan 6,5 berarti labelnya sudah diabetes. Sehingga hal ini tentunya secara berkala. Jadi nggak bisa misalnya ini bulan Maret nih kita periksa, wah gua bebas nih dari diabetes, masih normal nih A1C-nya atau HbA1c-nya. Belum tentu. Ketika 3 bulan berikutnya kalau Anda tidak melakukan satu pola habit atau kebiasaan yang baik, mungkin profilnya akan berubah 3 bulan ke depan. Jadi faktor risiko yang pertama adalah keluarga ini, riwayat keluarga diabetes ada atau tidak. Problemnya tidak semua keluarga ini punya kesadaran eyang-eyang kita itu ngecek gula darah atau tidak, ini kita nggak tahu. Sehingga alangkah baiknya ya kita screening saja secara kontinu ya. Kemudian yang kedua itu risiko tinggi diabetes terjadi pada ibu-ibu nih yang terutama hamil, pernah melahirkan anaknya lebih dari 4 kilo atau melahirkan bayinya kurang dari 1,9, jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Ini berisiko sekali kedepannya akan menjadi diabetes setelah kelahirannya. Kemudian yang berikutnya juga faktor risiko ibu-ibu lagi nih kebetulan. Kalau misalnya didapatkan dari ahli kandungan gambaran polycystic ovary syndrome, jadi gambaran kista yang cukup banyak di ovarium itu, saluran telur seorang wanita ini, yang itu juga berpotensi akan bisa menyebabkan resistensi insulin yang nantinya menjadi diabetes. Kemudian juga lifestyle, Dok, obesitas nih. Wah, ini WFH ini soalnya lagi banyak nih. Kita ngerjain di kantor, di rumah, komputer, tapi di samping ada makanan fast food, kemudian jusnya yang manis-manis itu, terus kemudian dan sebagainya. Online. Yes, betul sekali. GrabFood atau apa itu? Ya tinggal pencet makanannya datang. Iya, tinggal bersiul kali ya langsung makanan datang ya. Nah, ini obesitas nih risiko nih. Pandemi COVID ini banyak kita temui angka obesitas ini cukup tinggi. Obesitas akan juga otomatis bagian perut lemaknya banyak, atau obesitas sentral ini juga berpotensi sekali, Dok, bisa bikin terjadi kedepannya diabetes ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Kita sapa Sobat Muardiwa yang ada di Instagram nih, Dok. Kebetulan tadi kalau nggak salah dari 2/3 atau 2 dari @wirawanbarata. Dok, bagaimana mencegah diabetes pada anak bila anak lahir dengan berat badan di atas 4 kilo dan obesitas? Tadi Dokter Eva udah menyebutkan ya, Dok. Kenapa sih, Dok, bisa jadi resiko si ibu ini gitu di saat dia melahirkan berat di atas 4, Dok? Ya, oke. Jadi kalau ibu ini pernah melahirkan, ini aspeknya berarti kan 2 nih ya. Pertanyaannya bisa anak buat ibunya. Kalau anak kayaknya nanti Dokter Sandy kayaknya karena bagian nutrisi. Kalau si ibu ini jelas saat dia hamil itu ada namanya istilahnya kan gestational diabetes mellitus. Jadi diabetes pada kehamilan. Penyebabnya kenapa? Pasti dia punya faktor risiko, artinya faktor keluarga secara genetik yang dia mungkin sudah memang mempunyai genetik adanya satu kerusakan di pankreas, artinya tadi sensitivitas insulinnya juga terganggu. Dan ketika hamil, gula darahnya ini tidak terkontrol tinggi, itu risiko gula darah yang tinggi ini berpotensi akan menyebabkan di sawar plasenta yang untuk bayi pun ini makanannya banyak sehingga bayinya akan cukup besar. Bayi yang cukup besar ini juga dia akan otomatis si ibu yang punya genetik diabetes juga sekian persen pasti akan diturunkan. Entah dia sebagai carrier atau dia nanti lahir langsung menjadi type 1 diabetes mellitus atau tipe 1 tadi. Jadi memang harus hati-hati begitu ada riwayat gula darah tinggi saat kehamilan. Setelah melahirkan harus secara kontinu pun konsultasi dokter dan melakukan screening self monitoring blood glucose atau gula darah mandiri di rumah, sehingga nantinya ini akan bisa terkontrol dan terdeteksi, terpantau dengan baik. Apakah cukup dengan diet, cukup dengan olahraga seminggu 3 kali, ataukah memang dibutuhkan obat-obatan? Tentunya bukan obat dari Mbah Dukun ya, dokter ya. Jadi obat dari tentunya dari yang kompeten, artinya dari
medis ya, jangan sampai salah atau obat dari Mbah Google, itu juga hati-hati ya. Kadang-kadang memang sekarang terkait media sosial banyak sekali kan Dok via grup WA bahwa ini bisa menyembuhkan diabetes, ini bisa mengurangi diabetes, padahal secara uji klinis mungkin belum dapat dibuktikan. Itu yang harus bijak menyerap informasi. Yes, betul sekali. Termasuk acara Muardiwa ini informasi yang tepat nih ya. Amin. Moga-moga bermanfaat. Saya mencoba menjawab sedikit aja nih. Bagaimana mencegah diabetes pada anak ya? Berarti yang pertama adalah pastikan bahwa anak ibu itu antropometri atau berat badan, panjang badan itu harus tetap diukur menurut referensi dari WHO. Itu biasanya ada di kurva KMS, ada di buku KIA ya Dok. Tetap ikuti supaya anak ibu tetap berada di garis hijau, jangan sampai terlalu atas karena berarti pertambahan berat badannya terlalu banyak. Dan perhatikan bahwa ada namanya kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai, terutama pada anak-anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, untuk monitor apakah anaknya terkena diabetes atau tidak, mungkin sama Dok pada prinsipnya. Bisa dicek profil gula darahnya secara berkala. Dan bisa konsultasi mungkin selanjutnya ke dokter ahli endokrinologi anak. Pediatrik ya. Dokter Anang Dok. Iya, betul sekali. Baik, ada pertanyaan lagi tadi di bawah dari Lisna Dewi Sri. Dok, apa sering cepat haus itu adalah salah satu gejala diabetes, Dok? Iya, oke. Jadi kalau sering haus itu kemungkinannya masih beberapa macam. Memang tadi disebutkan salah satu tanda klasiknya itu adalah polidipsi dan poliuri. Polidipsi itu sering haus. Kenapa sering haus? Karena poliuri, banyak kencing, lebih dari 3 liter dalam 24 jam. Terutama frekuensinya meningkat saat, sebenarnya setiap saat, artinya pagi, siang, sore. Cuman kerasanya dia malam hari karena tidur kok bangun karena mau ke belakang kencing, sehingga ini dirasa nggak nyaman. Kenapa kok haus? Kalau pada diabetes karena tadi urinnya ini banyak keluar sehingga akan terjadi namanya dehidrasi. Sehingga refleksnya secara sentral menyebabkan satu respon ingin minum terus. Nah, ini yang terjadi pada diabetes. Tapi bisa juga kita harus mencari penyebab yang lain. Kalau haus ini tadi dipastikan kita deteksi seberapa nih kencing kita dalam satu hari. Apakah masuk poliuri yang berlebihan lebih dari 3 liter ataukah tidak? Lebih dari 3 liter ini penyebabnya apa? Jangan-jangan tadi, atau memang kita minumnya terlalu banyak sehingga otomatis selama ginjal kita masih baik, kencingnya otomatis lah juga akan banyak. Atau tanda haus juga ini sebagai alarm bahwa kita kekurangan cairan atau dehidrasi. Udara lagi nggak stabil begini, siang panas, kadang hujan, itu menyebabkan mungkin yang bekerja di lapangan ini kalau nggak dipenuhi kebutuhan cairannya dengan cukup akan juga bisa menyebabkan dehidrasi, sehingga timbulnya rasa haus salah satunya. Kemudian rasa haus ini selain kita harus pastikan ada dehidrasi atau enggak, yang kedua apakah ini sebagai tanda diabetes, juga harus diperhatikan. Ada beberapa diabetes itu ada 2 Dok, diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Ini berbeda sekali. Kalau diabetes mellitus ini yang saya sebutkan atau kita jelaskan tadi, dia permasalahannya adalah karena kadar gula darah yang tinggi, karena organ utama yang trouble adalah namanya pankreas. Sedangkan kalau diabetes insipidus itu adalah satu kerusakan hormon namanya antidiuretik hormon yang bisa terjadi karena sentral di otak kita namanya hipofise, bisa juga karena ginjal. Yang tandanya sama, kencingnya banyak, pasien kita punya sampai 10 liter kencingnya, minumnya pun 10 liter. Haus sekali karena kencingnya banyak. Jadi Anda mungkin perlu tadi pastikan haus ini kebutuhan cairannya sudah terpenuhi belum nih, 1,5 sampai 2 liter lah per hari, kondisi normal. Kecuali Anda di lapangan terjadi hiperhidrosis, keringat banyak, mungkin kebutuhannya bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalnya dengan kondisi memenuhi cairan sudah membaik, ya sudah, berarti tidak ada apa-apa. Tapi kalau memang bertambah buruk, silahkan konsultasi ke dokter tentunya ya Dok ya. Baik, okay. Nah, terkait dengan Dokter Eva menyebutkan sekian macam gejala tadi ya Dok, itu kan berarti kita harus kenalan nih Dok. Oh iya dong. Sama diabetes. Apa yang bisa masyarakat awam kenali nih Dok? Yang pertama kan dia harus, oh saya harus ini, harus itu gitu. Ya kan tak kenal sama kata sayang. Ya. Nah, ya kan jadi harus berkenalan dulu. Kalau akhirnya nggak cocok kan bisa kita cegah Dok. Oh iya, bagus lah. Jadi kita harus tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenali, jadikan dia sahabat terbaik. Kalau memang itu memang harus seumur hidup menjadi sahabat kita, why not?
tetap bisa dikontrol, tetap ada obat-obatan yang akan bisa diberikan. Nah, mengenalinya ini tadi tentunya kita tahu gejalanya ya dok. Faktor risiko dulu, faktor risikonya yang saya sebutkan tadi. Faktor risiko saya ada enggak? Kalaupun tidak ada, lakukanlah general check up untuk menilai. Jangan-jangan profil saat ini normal, kita nggak tahu nih berapa bulan kemudian kita masih normal ataukah tidak. Tentunya konsultasi dokter apa yang perlu dicek untuk general check up ini. Kemudian juga kita mengenali tanda-tandanya. Selain faktor risiko, tanda-tandanya. Tanda-tandanya salah satunya tadi banyak kencing, lebih dari 3 liter per hari, kemudian sering haus, kemudian penurunan banyak makan kok berat badan kok cenderung turun, gatal yang tidak sembuh-sembuh, itu juga hati-hati. Kemudian saya juga punya tipikal luka yang nggak sembuh-sembuh, ini hati-hati juga. Atau tiba-tiba kaki sudah semakin menghitam, nah ini juga harus hati-hati. Sehingga kalau kita kenal tanda-tandanya, otomatis kita akan lebih aware. Tapi kita harapkan mungkin kita sampai ke mengenal faktor risiko, belum sampai terjadi tadi ya dok. Karena faktor risiko ini, saya sudah pernah dapat kasus yang pasien itu yang datang sebenarnya hanya saudaranya itu mengantar satu pasien saja yang terkena diabetes. Kemudian kami edukasi bahwa ini faktor risikonya kebetulan suami istri sama-sama punya genetik orang tua yang diabetes, sehingga itu secara genetik dia kuat sekali untuk link berisiko terjadi diabetes. Dari awal satu pasien yang datang, setelah kita berikan edukasi untuk melakukan screening, akhirnya bertambah. Dari satu keluarga satu pasien yang ketahuan, akhirnya menjadi 9 pasien yang diabetes. Nah ini akan banyak sekali kasus mungkin yang akan terjadi kalau sampai ini tidak kita preventif treatment tadi dok, kita cegah, kita lakukan edukasi yang baik. Ini fenomena gunung es. Jadi kayaknya tuh kelihatan di atas cuman esnya kecil, tapi sebenarnya menggaung di bawahnya ini ada bongkahan yang cukup besar yang belum terbongkar. Artinya banyak masyarakat kita yang mungkin yang takut takut ke dokter, apalagi lagi COVID gini, sehingga artinya tidak ada denial atau rasa penolakan untuk terhadap kesehatannya, periksa atau tanya hanya pada informasi yang kurang tepat. Nah ini fenomena gunung es ini harus kita pecah nih, es yang di bawahnya. Benar-benar harus kita kenali dan harus kita cegah tadi. Yes, betul sekali. Baik. Nah, ada pertanyaan dok di Facebook dari Rini Dwi Novi Astuti. Selamat pagi dok. Oke, selamat pagi. Mau tanya, untuk normal gula darah buat laki-laki berapa ya dok? Oh ya, jadi kadarnya. Ya kadar gula darah. Jadi kalau normal, pemeriksaan meliputi ada 3 komponen yang penting ya, yang itu akan valid. Yang pertama adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu sebenarnya satu reseptor di sel darah merah atau eritrosit yang dia sangat klop banget cocok dengan yang namanya glukosa atau gula darah. Dan dia sangat baik untuk memprediksi rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir ini apakah stabil ataukah tidak. Seperti kami sampaikan tadi, kalau normal mestinya HbA1c-nya itu kurang dari 5,7. Kalau kurang dari 5,7 berarti Anda masih free saat ini loh ya, karena kita nggak tahu ya, nggak tahu tuh next month atau berapa periode lagi akan berubah kalau kita tadi obesitas dan sebagainya. Kemudian gula darah puasa ini sebaiknya adalah kalau yang diabetes kan lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Kalau yang pre-diabetes itu adalah 100 sampai 125, ini sudah mulai hati-hati kalau puasa. Di bawah 100 itu dianggap normal untuk gula darah puasa. Puasa dengan 8 jam, ya. Kemudian 2 jam setelah makan. Jadi 2 jam makan kemudian puasa 2 jam dicek. Kalau diabetes lebih dari sama dengan 200. Kalau pre-diabetes itu 120 sampai 199. Di bawah 120 dianggap normal. Jadi tinggal Anda ini silahkan dicatat, kemudian lakukan screening. Saya masuk di mana nih sekarang? Apakah aman? Zona hijau, kalau lampu merah ini lalu lintas ya. Zona hijau yang normal, kuning itu prediabetes, atau merah sudah diabetes. Jadi memang harus harus secara kontinu nih untuk lakukan screening ya. Baik, dan tentunya ini tidak memandang gender apakah laki-laki atau perempuan. Semuanya sama. Baik. Ada pertanyaan lagi dok dari @syafahani29 di Instagram.
Dok, waktu itu dirawat di RS dulu ada cek gula darah sewaktu dan hasilnya 160. Itu termasuk bahaya tidak? Apakah karena setelah makan sehingga gula sewaktunya jadi 160, Dok? Terima kasih. Ya, kalau pemeriksaan gula darah sewaktu itu agak kurang valid karena misalnya begini nih. Ternyata pemeriksaan gula darahnya itu baru 5 menit yang lalu dia makan. Ya istilahnya ya of course tentunya dia akan gula darahnya ini di dalam lagi rame-rame, lagi mungkin lambungnya masih sibuk ini ya. Masih banyak yang akan diserap jadi gula. Sehingga wajar kalau misalnya sebelum 1 jam gula darahnya pasti akan tinggi, itu hal yang fisiologis. Makanya di banyak penelitian itu penelitiannya yang paling bagus kalau untuk mau memastikan ini patologis atau enggak ya 1 jam setidaknya setelah makan atau 2 jam setelah makan. Jadi kalau sewaktu ini kita masih belum bisa dijadikan ini sebagai parameter yang valid ya, karena dipengaruhi oleh makanan. Dia baru aja 5 menit yang lalu makan apa ya, misalnya tahu kupat yang itu kecapnya banyak juga beresiko. Selat Solo. Iya, manis sekali itu ya. Nah, Dok, terkait saya tertarik dokter bilang tadi bahwa pemeriksaan gula darah sewaktu atau mungkin sekarang banyak bahkan dari mulai yang keliling menawarkan jasa untuk pemeriksaan gula darah ya, Dok ya. Atau yang memang sudah beli sendiri secara online segala macam. Nah, Dok, di balik semua kekurangan yang dokter Eva sebutkan tadi, Dok, bisa nggak sih, Dok, kita mensiasati misalnya saya misalnya punya faktor risiko obesitas, kemudian saya belilah alat stick tersebut supaya mendekati kriteria yang baik untuk pemeriksaan, Dok. Boleh nggak seperti dokter Eva bilang, saya misalnya makan, memang makannya tidak terukur secara berapa kalori gitu, Dok, tapi 2 jam setelah makan saya periksa nih, Dok. Apakah itu sudah cukup mendekati dalam rangka mengenali dan mencegah tadi, Dok? Oke, ya itu setidaknya sudah cukup lumayan ya menurut saya. Memang validitas antara pemeriksaan darah kapiler itu yang ditusuk di sini dengan pemeriksaan dengan vena yang biasa di laboratorium kita ambil itu memang spesifitas, sensitivitasnya memang tetap perbedaannya akan ada. Sekian persen selisihnya di beberapa penelitian itu ada yang mengatakan tergantung alatnya juga, Dok. Selisihnya bisa sampai 20 atau 30 poin. Tetapi itu menurut saya sudah menjadi sesuatu yang lumayan untuk screening ya. Artinya asal persiapannya pun harus betul. Kayak tadi, cek 8 jam, jangan makan dulu nih, atau minum air putih aja. Kemudian bangun tidur, sudah 8 jam nggak makan nih, misalnya jam 12 malam nih. Kemudian jam 8 kita cek nggak makan apa-apa, ini belum makan, hanya air putih, cek. Kalau ternyata masih di bawah 100, aman nih. Kemudian makan dengan kalori yang mungkin ya porsi yang Anda biasanya aja. Kemudian puasa lagi 2 jam, cek ulang dengan stick. Oke, kalau itu ternyata tadi masih di bawah 120, berarti masih normal. Sehingga menurut saya nggak masalah, itu juga bisa menjadikan tadi satu screening yang mandiri ya, screening yang bisa dilakukan. Ya, betul. Artinya kalau belum memungkinkan dilakukan pemeriksaan secara intravena diambil di laboratorium, Anda sibuk misalnya, Anda punya alat, itu juga akan bisa menjadi satu screening menurut saya. Jadi tetap boleh dilakukan. Baik, tetap apa, Dok? Tadi tetap bisa dilakukan di rumah, tetap ya ada manfaatnya tadi ya. Ya, misalnya takut nih karena ke lab, karena ini dan sebagainya harus ngelihat orang kok pakai hazmat gitu, takut ya. Ini saya nggak perlu takut ya, Dok. Nggak perlu takut, dokter kan juga bukan yang mengerikan, bentengi diri ya, Dok, sama-sama saling menjaga. Iya. Baik. Nah, terkait tadi, Dok, kita periksa sebelumnya ada prosedur yang puasa, ada prosedur yang memang sudah dibebani nih, Dok ya. Iya. Sebenarnya, Dok, gula ini kan harfiahnya ini kan buat energi, Dok. Yes, betul. Tapi kenapa sih di saat orang DM gula darah tinggi dia lemes, Dok? Iya, itu. Jadi dokter pernah lapar nggak? Pernah, Dok. Pernah ya. Ini lapar nggak sekarang? Jadi sama. Pakai nafsu atau kebutuhan nih, Dok? Itu ya. Bisa dua hal tadi ya. Nafsu atau butuh itu hidup tadi. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya, kan, Dok? Ya, makanya itu namanya ada istilahnya. Jadi kenapa kalau orang diabetes itu dia makannya banyak, gulanya di dalam darah tinggi, kok dia lemes? Betul. Nah, itu ada namanya hungry cell, Dok. Kelaparan selnya. Kenapa kok kelaparan selnya? Karena ketika ini pasien diabetes ini makan, kemudian masuk ke saluran pencernaan, usus kecilnya atau intestinalnya itu melakukan penyerapan, kemudian masuk di dalam darah, gulanya akan sangat tinggi. Tetapi tadi saya bilang pankreas ini mungkin kalau tipe 2 kan dia masih bisa keluar nih insulin.
tapi reseptornya nggak cukup atau tidak bagus, sehingga dia nggak bisa kayak cuman pandang-pandangan doang gitu. Misalnya ngeliat, ada gula tuh di situ, tapi insulin ini nggak bisa gandeng gulanya untuk narik dipakai untuk makanan sel, sehingga cuman ya itu tadi, aduh saya sebenarnya pengen gandeng kamu tapi saya nggak punya kaitnya, reseptornya karena kurang ini dok, sehingga apa, sel nggak dapat makanan yang cukup, sehingga tadi akan terasa lemas, selnya ini akan membuat kondisi secara klinisnya dia akan, loh makanku banyak kok berat badan turun, ya, merasanya lemes nih ya, karena tadi ada hungry cell nih, nggak kedapatan makanan nih sel-selnya, karena reseptor atau kaitnya tadi insulinnya ini kurang cukup atau mungkin tidak adekuat, jadi begitu. Makanya hati-hati, jangan berpikir kurang makan dok. Ya. Tidak kan ada yang mungkin di masyarakat awam dok, loh kok kalau misalnya kok kamu gendutan, awas DM. Tapi ada juga kan orang Indonesia ini, kamu kok jadi tiba-tiba kurus banget, DM kurang gak? makan nih berarti. Makan yang banyak dong. Gitu ya. Orang komentar itu tadi memang kadang-kadang bikin kita harus apa iya gitu kan dok ya. Nah ada juga dok, tadi dokter menyebutkan bahwa DM ini identik juga hati-hati apabila luka dok. Sedangkan sekarang saya sering gitu melihat pelayanan luka diabetes. Seberapa jahatkah dok? Kok diabetes dikaitkan lagi nih dengan luka? Ya, asal bukan luka di hati ya dok. Jadi nilai ini lukanya orang diabetes itu jadi tempatnya pun spesifik. Makanya dibilang kalau kita selalu mengedukasi, mahkota orang diabetes itu ada di kaki, bukan di kepala. Agak sedikit beda. Kenapa? Karena kaki ini menjadi mahkota yang sungguh penting sekali untuk diabetes, karena memang risiko komplikasi pembuluh darah kecil, mikrovaskuler atau makrovaskuler itu pasti akan terjadi pada regio yang paling bawah atau distal. Salah satunya adalah di kaki. Sehingga apa, perawatan kaki ini seawal mungkin, deteksi seawal mungkin ini kita punya edukasi yang cukup lengkap, termasuk ada senam kaki diabetes dok, untuk mencegah risiko kaki. Karena kalau sudah terjadi luka, gula darahnya juga tidak terkontrol baik, ini risiko infeksinya luar biasa nih, bakterinya dapat makanan banyak ini karena gulanya tinggi, karena toksik, sehingga akan menyebabkan luka ini akan sulit sembuh. Nah, problem pada diabetes lagi yang nggak kalah juga cukup kompleks adalah pembuluh darahnya juga sudah bermasalah. Artinya kalau sawah itu kan dia akan subur kalau irigasinya baik dok, betul nggak ya? Betul ya. Nah kalau ini kaki dalam kondisi dia luka, ada infeksi, yang berikutnya gulanya darah juga tinggi, tapi irigasi darah ini nggak bisa flow-nya, alirannya nggak bisa cukup, sama aja dia juga akan berpotensi luka ini akan sulit sembuh. Sehingga kalau ada luka pada kaki yang nggak sulit sembuh, pasti kita akan melakukan screening, pastikan ini metabolic disease diabetes atau bukan. Komponennya atau vascular disease nih, kan kita tahu ada namanya luka varicose vein ya, ulcus varicosus, atau luka yang karena pembuluh darahnya yang bermasalah, irigasinya jelek, atau juga ini karena mungkin dia permasalahannya karena offloading, kebiasaan dari tumpuan kakinya yang kurang bagus. Biasa misalnya kalau perempuan ini pakai high heel, padahal dia diabetes, kemudian high heelnya ini agak kurang ergonomis untuk kakinya, itu berpotensi penekanan pada satu titik yang terus menerus di daerah kaki ini juga berpotensi. Awalnya itu hanya kalus dok. Kalus itu orang Jawa bilang itu kapalan ya. Nah, kapalan yang putih tebal, nah itu sudah menjadi potensi. Begitu menebal, kalau nggak segera di pedikur nih, kita punya dok di Muardi punya namanya pedikur khusus diabetes. Jadi kita punya poli kaki diabetes di Rumah Sakit Muardi yang bukan hanya untuk orang sakit, tapi orang diabetes yang kakinya masih mulus, sudah mulai ada kapalan ya, itu kita pedikur sendiri. Alatnya khusus, karena orang diabetes itu dok, mahkotanya di kaki, kalau sudah bermasalah, kukunya itu tebal-tebal, nggak bisa pakai potongan kuku biasa. Makanya kadang dibiarin kukunya jadi kok panjang-panjang begini, takut dok, karena pakai potongan kuku biasa nggak kuat, karena memang dia sudah menebal otomatis. Dan kita punya alatnya khusus, jadi kita nggak mau kalah pedikur-medikur yang di salon-salon itu dok. Ternyata ada juga pengertian. Silakan nanti berkunjung dok, boleh nanti. Jangan sampai dok. Jangan sampai. Ya, jadi kita punya pedikur khusus nih untuk diabetes. Jadi dan kita minta justru seawal mungkin, jangan nunggu jadi luka, tapi ada kakinya, kukunya sudah menebal,
nggak bisa dipotong sendiri, kita harapkan segera datang ke poli kaki kita. Baik, terima kasih dokter. Nah, kita sapa lagi sobat Muardiwa yang ada di Facebook. Oke. Assalamualaikum pagi dokter, anak saya Waalaikumsalam. DM tipe 1. Waduh, ini harusnya ada materi khusus nih admin nih. Materi khusus mungkin terkait DM dengan dokter Anang ya. Iya, Bu oke. Eka, mungkin di save dulu untuk pertanyaan anaknya ya. Tetapi ini ada statement tambahan bahwa alhamdulillah GDS anaknya terkontrol baik nih dok ya. Nah sekarang suami juga DM dok. Dicek acak GDS 400 sering di atas 200. Minum metformin mungkin yang dimaksudnya sehari 1 kali. Sekarang sudah seminggu ini GDS-nya di bawah 120. Apakah dia masih prediabetes? Ini terkait ayahnya ya berarti dok ya? Ya oke. Berarti kalau si anak ini sudah diabetes, berarti ini orang tuanya harus justru duluan. Iya, bukan hanya ayahnya nih, ibunya juga harus. Bu Eka ya, Bu Eka Rahma ini harus juga melakukan screening nih. Jangan-jangan juga mungkin dua-duanya atau mungkin ayahnya saja yang kena. Jadi kalau menegakkan diagnosis DM, sepertinya sudah kita jelaskan tadi ya. Kadar gula darah sewaktunya 400 ini hati-hati juga, ini sudah tinggi banget ya. Sehingga dipastikan kalau sudah sampai masuk gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, 2 jam setelah makannya lebih dari sama dengan 200, itu sudah diabetes. Kalau labelnya ini sudah diabetes, berarti dia seumur hidup dia akan diabetes. Tapi prinsipnya tadi, sahabat diabetes ini kenali, kemudian jadikan dia terkontrol baik dengan obat-obatan tentunya yang tepat. Jadi saya pikir kalau memang ini sudah diabetes, dengan penunjang Anda konsultasi dokter aja, mungkin sebaiknya suami dan ibu untuk melakukan screening. Kemudian kalau memang sudah diabetes, tentunya dibutuhkan 4 pilar dok. 4 pilar. Rumah itu kayaknya kalau pilarnya cuma satu, pondasi nggak bisa berdiri ya? Bisa nggak sih? Enggak kayaknya ya, susah ya. Kita beli joglo Minimal tergantung pilar harganya dok. Minimal kalau joglo itu 4 pilar ya, betul ya. Nah diabetes ini juga mempunyai 4 pilar. Jadi 4 pilar yang pertama itu adalah kontrol stres. Jadi edukasi untuk bisa mengkontrol stres dengan baik. Jadi jangan kebanyakan stres dok ya. Dokter jangan kebanyakan pasien nanti jadi stres, jangan juga ya. Harus ada menikmati. Nah, menikmati hidup ya. Yang kedua adalah diet yang betul nih, pola nutrisi yang benar terkait kebiasaan makan yang betul tentunya. Sehingga nanti kalau diabetes kita biasanya juga akan menjelaskan gimana sih sebenarnya diabetes bukan berarti nggak boleh makan apa-apa. Kita akan buat formasi yang nyaman sepertinya orang bukan diabetes, tetapi ada beberapa poin-poin jenis makanan atau istilahnya 3J, jenis, jadwal, jumlah yang berbeda dengan orang yang bukan diabetes. Bisa, monggo, nanti kapan Anda konsultasi ke Rumah Sakit Muardi di Poli Endokrin, kami punya timnya yang terkait, kita sudah secara komprehensif. Yang ketiga adalah exercise atau olahraga tadi, pilarnya. Sehingga kalau olahraga rutin, nggak usah setiap hari dok. Mungkin ada beberapa orang, kalau dokter Sandy ini bodinya sterik setiap hari, angkat besi gitu ya. Tahan nafas dok. Sekarang langsung lihat ya. Tahan nafas dok. Itu exercise cukup 2 hari sekali, jangan setiap hari karena nggak bagus kalau setiap hari ya. 2 hari sekali 30 sampai 45 menit. Pilar yang keempat adalah obat-obatan atau mungkin insulin jika dibutuhkan, tentunya berdasarkan konsultasi Anda dengan dokter. Dan saya tekankan lagi dok, orang awam itu mitos yang ada di masyarakat itu sering begini. Mereka nggak mau ke dokter nih, tapi konsul dengan temennya. Lu pakainya Glimepirid, berarti gua diabetes pakai Glimepirid aja deh. Padahal ya dok? Iya, padahal ini tipikal diabetes ini berbeda. Makanya kalau istilah kita individualized recommendation. Jadi masing-masing Anda diabetes itu belum tentu obatnya sama. Karena tipikalnya berbeda. Satu orang mungkin dia tipikal yang obes, gemuk. Obatnya pun berbeda. Yang satu kurus, obatnya pun juga berbeda. Jadi saya yakinkan harus mendapatkan pengobatan yang tepat. Kalaupun metformin, Anda juga itu sebagai lini pertamanya diabetes memang kita gunakan, tapi juga tidak boleh kalau pasien itu tipikal yang underweight, berat badannya sangat rendah, kurus, metformin belum tepat untuk diberikan. Sehingga monggo nanti Anda bisa konsultasi ke kami bagian endokrin diabetes untuk bisa pengobatan apa yang tepat untuk suami. Untuk ke arah istilahnya bukan berpindah jadi prediabetes, tapi mungkin jadi terkontrol baik. Jadi kalau labelnya sudah diabetes, dia tidak bisa menjadi prediabetes, tapi dia terkontrol baik. Terkontrol baik ataukah mungkin terkontrol buruk. Jadi pilihannya adalah itu dok. Kalau untuk pindah prediabetes kayaknya enggak karena labelnya sudah
diabetes Berarti ya. untuk Bu Eka, satu tadi pesan Dokter Eva adalah Bu Eka juga ikut screening ya dok ya? Ya, sebaiknya demikian. Bareng dengan suami. Kemudian untuk konsumsi obat-obatan, apakah ini memang sudah hasil konsultasi sama dokter atau Ya. tadi Dokter Eva bilang apa hasil nanya saja? Ya. Sebaiknya ya datang. Kalau memang Ibu Eka ada di Solo, bisa berkunjung ke Poli Endokrinologi di RSUD Dr. Muardi atau ke Poli Cendana ketemu Dokter Eva. Ya, silakan. Selanjutnya dok, kalau misalnya kan udah tahu nih, oh anak saya DM tipe 1, seberapa besar resiko? Ini kan kebalik ya dok. Kalau tadi kan anak itu melihat ke orang tua kita gitu ya. Yeah. Tapi ini kebalik, orang tua kan melihat anak nih dok. Aduh, anak saya DM tipe 1. Seberapa besar perhatiannya terhadap diri Bu Eka dan suaminya? Iya, bisa Tentunya, awal dulu dok. Iya. Tentunya mestinya ini punya tadi ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Bapak Ibu, Bu Eka sama suaminya ini sudah sama-sama mungkin 70-80% itu kemungkinan besar diabetes, salah satu atau keduanya, atau keduanya itu mungkin satunya itu sudah diabetes, satunya sebagai carrier yang kuat. Carrier ini yang akhirnya karena silangnya ini tadi, satunya sudah positif diabetes, satunya carrier yang kuat karena mungkin eyangnya itu ada, prosentasenya tentunya akan sangat tinggi sampai putranya terjadi diabetes tipe 1 atau sejak kecil sudah terjadi diabetes. Jadi crosslink ini juga saya juga menekankan kembali, jadi tidak ada itu laki-laki nanti nurunnya ke perempuan. Kalau ibu nurunnya ke laki-laki itu tidak. Crosslink itu dipengaruhi, iya siapa aja bisa, nggak bisa laki-laki perempuan, perempuan ke laki-laki tidak. Karena ini apa? Faktor genetik ini sangat sulit ya diprediksi, karena seberapa persen menurunnya itu pun juga kita tidak tahu, sehingga screening tadi yang paling bagus ya dok. Baik, berarti penting sekali screening, terutama apabila pasangan punya anak dengan DM tipe 1. Iya, betul. Kita lanjut lagi Sobat Muardiwa yang ada di Instagram dari @verowikamia. Dok, bagaimana pola makan yang sehat untuk kita yang memiliki faktor risiko dari keluarga? Apakah tidak boleh konsumsi gula dan karbohidrat sama sekali? Nah, kira-kira kayaknya kalau kita dokter nggak boleh makan nasi, kayaknya orang Indonesia ini perutnya nggak kenyang kalau nggak makan nasi ya. Jadi makanya saya bilang keep smile. Kalau kena diabetes keep smile. Tetap Anda harus happy, Anda harus kualitas hidup produktif, baik. Kenapa Anda harus jadi depresi? Kenapa Anda harus jadi istilahnya kalau orang Jawa ngelukro ya? Lemes, ngelukro. Kenapa? Karena apa? Ilmunya sudah berkembang dan pola makannya tidak berbeda dengan orang yang lain yang sehat. Perbedaannya tadi jenis, jadwal, dan jumlah. Jelas kalau Anda sudah punya faktor risiko sebagai usaha untuk mencegah atau preventif treatment tadi, mestinya kalau itu gula ini kan ada macam-macam ya dok. Dokter kan ahli nutrisi juga nih. Ada yang gula monosakarida, ada yang disakarida, ada yang polisakarida. Tentunya kalau kita nggak pingin nih gula darah kita akan sering-seringan tinggi, pankreas kita tidak diforsir suruh kerja terlalu capek nih ngeluarin insulin terus, ya sehingga apa? Ya gantilah gula Anda yang gula yang memang rendah kalorinya. Satu contoh, nggak usah iklan tapi ada tuh produk di pasaran, gula jagung yang memang dia rendah kalorinya. Dan saya pikir itu kembali ke mindset ya dok ya, karena saya pribadi kita minum teh yang terlalu manis sama teh yang mungkin tidak terlalu manis, atau orang Jawa bilang mondo-mondo. Iya betul ya, mondo-mondo. Ini sebenarnya enaknya itu di lidah itu berapa menit sih? Berapa menit kita ngerasain teh yang nikmat? Kemudian nikmat itu kan persepsi ya, subjektif. Nah subjektif, sehingga apa mindset kita ini yang perlu disetting nih, bahwa sebenarnya saya nggak minum terlalu manis pun juga bisa seger kok, bisa nyaman, dan itu sebenarnya tadi settingan kita ini harus diatur betul. Ya, betul sekali. Jadi saya pikir bisa ya, saya pikir bisa dengan tadi mengganti gula dengan gula yang rendah kalori. Termasuk komponen orang Jawa, saya suka bilang, oke deh Anda lahirnya di Solo, tapi boleh dong Anda sekali-kali jadi orang Sumatera. Ya kan? Orang Solo, orang Jogja sukanya manis banget nih. Sekali-kali gantilah jadi orang Sumatera yang nggak terlalu suka manis. Nah ini kadang saya suka motivasi ke pasien, dan saya pikir kenapa nggak dicoba? Kenyataannya orang Sumatera nggak pakai terlalu manis juga bisa hidup kan gitu, ya kan? Betul, nah, jadi cuman persepsi tadi, kemauan kita aja sebenarnya. Kemudian bukan berarti kalau Anda
diabetes atau punya faktor risiko diabetes terus nggak boleh makan karbo, nggak juga. Karbo tetap boleh, cuman tentunya tadi jenis, jadwal, 3J-nya tadi ya. Ini bukan promosi, belum capres ya. Jadi jenis, jadwal, dan jumlah. Jadi jenisnya tentunya tadi variasinya sekali-kali dong ganti, nggak harus nasi. Nasi boleh nih sehari, pagi sama siang. Tapi sore ini kan kita mau tidur nih, jangan kasih kalori yang terlalu berat, karena terus terang beras atau nasi putih ini kalorinya cukup tinggi. Jadi tadi tergantung, saya suka bilang, coba deh rasakan misalnya apa ya, sate Pak Bejo, sate buntel Pak Bejo. Ibu makan deh misalnya, kunyah 32 kali, timer di HP di setting. Berapa menit ibu ngerasain enak? Enak itu kan di lidah, bukan di perut. Perut kan cuma merasa kenyang. Cuma di indera. Nah, itu betul sekali. Berapa detik, berapa menit kita ngerasain? Sebenarnya tergantung tadi deh, nafsu kayaknya ya. Jadi boleh Bu, boleh ya makan karbohidrat, tapi tadi prinsipnya harus tidak boleh berlebihan. Sama tadi, Anda termasuk obes atau tidak, tentunya nanti monggo bisa konsultasi ke kami. Nah, kami juga ngurusin ini obesitas ini, karena terkait juga obesitas tentunya tadi kita akan lebih detail, nutrisinya akan dijelaskan akan lebih detail ya. Tapi jangan dikira terus menderita tadi dok, nggak boleh makan apa-apa, enggak kok. Anda tetap boleh makan, cuman ada satu istilahnya pengaturan yang lebih ditata dengan baik tentunya. Baik, terima kasih Dokter Eva. Wah, cukup jelas nih. Semoga Mbak Vero itu bisa merubah barangkali yang ada yang perlu dirubah terkait yang sudah disampaikan Dokter Eva. Nah, ada pertanyaan lagi dok, ini mungkin mirip juga sih dok. Dok, apakah pola makan yang tidak sehat, fast food, sering minum teh manis, minuman bersoda, makan makanan yang manis, bersantan dan lain-lain? Wah, itu enak semua itu. Bisa memicu diabetes? Tentu. Iya, enak-enak semua soalnya ya. Enak-enak semua, dan tadi prinsipnya boleh loh ya. Boleh, Anda makan misalnya fast food ya, sekali 2 kali boleh, seminggu sekali boleh, silahkan. Karena jangan dibuat menderita. Katanya, dok hidup sekali kok menderita sih dok, nggak boleh makan apa-apa. Boleh kok, saya bilang boleh. Sampai saya pernah mengatur begini dok, karena saya biasanya akan menilai pasien ini tingkat kepatuhan dan mindsetnya ini apakah terganggu ataukah tidak. Kalau yang kelihatan wajahnya sudah kelihatan sedih, dia sudah stres karena dia diabetes, saya bilang, alah santai aja pak, gini aja deh, Senin sampai Jumat Anda sesuai dengan kami, Sabtu Minggu holiday. Nah, boleh tuh misalnya sekali-sekali dinner sama keluarga atau apa, boleh, tetap boleh, asalkan tadi tetap harus mawas diri ya. Jadi bukan berarti Anda itu terus jadi nelongso, kalau orang Jawa bilang ya, waduh sudah jatuh tertimpa tangga istilahnya, wah sudah gua kayaknya cepat mati kalau begini. Enggak gitu kok, jadi tetap bisa happy, produktif. Dan kita punya dok namanya Persatuan Diabetes Indonesia yang cabang Surakarta, yang biasa kita WD begini ngajakin mereka 2.500 sampai 3.000 orang. Jadi se-ex-Kareside dan Solo, jalan sehat dari Muwardi sampai Balai Kota, kita adakan senam diabetes, edukasi di sana. Tapi karena COVID nih kita baru tahun ini kita off, karena kegiatan itu nggak bisa dilaksanakan karena kita mengumpulkan massa cukup banyak. Jadi artinya dari 2.000 orang yang kumpul dengan kita bersadia ini pun semuanya tampak ganteng yang laki-laki, ceweknya cantik-cantik, produktif, happy dan sebagainya ya. Baik, jadi jangan takut dengan diabetes. Nah, dok, terkait dokter tadi kan bilang bahwa kita terutama Persadia ini membatasi kegiatan karena COVID. Ya. Seberapa parahkah apabila COVID ini dikombo, orang sering dengar komorbid, terutama salah satu komorbidnya tadi juga diabetes yang bikin orang tidak kontrol karena saya takut kena COVID. Gitu. Sejauh mana dok jahatnya jahatnya si diabetes terhadap COVID? Jadi sebenarnya kita harus lebih memahami juga ya, bahwa ketika seseorang itu sudah diabetes, berarti standar imunitas dia itu pada kondisi tertentu akan lebih rendah dibandingkan orang yang sehat tentunya. Apalagi di saat itu mungkin kontrol metabolik, gula darahnya juga tidak terkontrol baik. Sehingga kondisi hal-hal tersebut yang menyebabkan imunitas yang rendah pada orang diabetes itu akan mudah sekali ketika di saat virus COVID-19 ini ada di sekelilingnya dan kebetulan masuk ke dalam tubuhnya. Yang kita tahu kan ada macam-macam ya dok,
virus itu kan sebenarnya kan virus itu kan kalau kita imunitas bagus juga sebenarnya nggak masalah, nggak akan bermanifestasi. Kita sebagai OTG istilahnya carrier ya, pembawa. Tapi kalau orang diabetes ini agak riskan dok, karena begitu imunitasnya turun, ketambahan satu infeksi virus COVID ini, padahal virus COVID ini bukan virus yang biasa, tentunya ini akan menyebabkan satu kondisi yang cukup berat, yang berbeda pada kondisi COVID yang mungkin bukan diabetes. Makanya kami menyarankan dalam kondisi seperti ini ya, protokol kesehatan untuk orang-orang diabetes ini harus dilakukan ya. Jangan sampai kita punya data juga kematian COVID yang dengan komorbid diabetes ini cukup menyedihkan juga, sehingga sebisa mungkin jangan sampai deh diabetes kita ini justru akan berpotensi ketambahan satu problem yang lebih serius atau COVID-19 ini. Jadi take care deh dok, pokoknya hati-hati ya. Semua harus saling menjaga. Ya. Baik dokter Eva, ini ada pertanyaan dari Nana Karyanto. Selamat siang, izin bertanya dokter Eva. Saya penderita DM dengan HbA1c terakhir 6. Ibu DM, apakah berlebihan apabila saya melakukan tes yang sama kepada anak saya yang berusia 8 tahun untuk deteksi? Menurut saya tidak berlebihan ya, karena itu sebagai kewaspadaan ya, jadi kewaspadaan mencegah. Jadi dan itu asal kita bisa mengedukasi dengan baik nih, anak 8 tahun ini bisa diedukasi dengan baik, diperiksa, dan juga kan tidak setiap hari dok, dicek kan, misalnya Anda cukup mengetes misalnya 6 bulan sekali lah, coba dicek HbA1c-nya untuk melihat apakah memang anak saya ini juga menjadi prediabetes atau diabetes ataukah tidak. Dan tentunya mungkin dikenalkan nih kepada anak-anak ya, tentunya pola hidup sehat, karena orang tua ini sudah memang ada genetik untuk dan sudah menjadi diabetes. Jadi lebih kewaspadaannya mungkin lebih tinggi. Tapi buat happy anak-anak nih 8 tahun dok, gimana ya, kasihan yang nggak boleh makan apa-apa. Iya, tetap boleh lah asal tidak berlebihan ya. Dan screening itu menurut saya sangat bagus ya, dilakukan seawal mungkin itu lebih bagus. Baik, ya. Ini mungkin juga menjawab sekaligus pertanyaannya Trispartianti. Kapan tes HbA1c? Apabila ada keturunan DM dari nenek dan ayah. Oke, jadi HbA1c itu satu jenis screening ya dok ya. Screening yang lebih spesifiknya adalah untuk mengetes apakah kadar gula darah rata-rata kita dalam 3 bulan ini sudah tinggi, kita termasuk diabetes atau tidak. Prinsipnya kalau Anda bukan diabetes pun ya tadi setahun sekali Anda harus cek. Atau bahkan tadi 6 bulan. Nah, 6 bulan lebih bagus lagi. Kan kita nyarankannya general check up itu setahun 2 kali atau 1 kali. Kalau punya faktor risiko tentunya lebih intens ya dok ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan dan menurut saya itu hal yang penting ya untuk kita lebih tahu lebih awal ya. Nah terkait tadi kalau memang faktor, ada tadi pertanyaan. Oke. Dok, apakah gula darahnya mencapai 700 hanya dalam sehari bisa merusak organ-organ tubuh? Wah, 700. Kaya ini ya pabrik gula kayaknya ya. 700 dok. Iya, makanya ini pabrik gula ini kayaknya ya. Nah, ini harus dicari betul nih. Jadi ini ya yang perlu kita luruskan nih. Beberapa masyarakat itu bangga dok, ketika ada sesuatu di dalam tubuhnya itu yang ekstrim. Satu contoh, dia akan bangga, dok, gula darah saya 700, saya baik-baik aja tuh dok, nggak apa-apa. Tensi saya dok kemarin 210, baunya 130 itu saya nggak pusing. Nah itu justru hati-hati ini ya, karena apa, alarmnya sudah konslet kayaknya ya. Ini kalau gula darah 700 ini tentunya dalam 1 hari pun tentunya juga akan berbahaya, itu nggak boleh dibiarkan juga. Dan 700 ini harus dianalisa nih, habis makan apa nih, memang dia punya faktor resiko DM atau reaktif karena intake makanan saat itu dia berlebihan sekali atau apa. Tentunya harus dilakukan satu screening yang benar untuk ke arah mencari what problem ini ya, artinya apakah diabetes atau reaktif, hiperglikemia atau apa. Tapi yang jelas berlebihan sekali kalau 700 ya. Baik, kalau menghasilkan gula yang 1 kilo 2 kilo nggak apa-apa lah, bisa dijual ya dok. Itu di dalam darah soalnya ya. Wow, nah terkait dokter bilang tadi bahwa dengan diabetes, gula darah tinggi, kemudian bisa bikin sakit kepala ya dok ya. Ada ini pertanyaan di bawah tadi, dok, apakah sakit kepala itu? Dok mau tanya, apa kalau orang kena gula itu gejalanya pusing terus kepalanya dok?
Oh, pusing terus kepalanya. Oh, jadi kalau gulanya tinggi, maksudnya bisa terjadi pusing ya? Iya. Jadi kalau justru gini, kalau tandanya gula darah yang rendah itu biasanya terjadi salah satunya tanda hipoglikemi atau gula darah rendah itu salah satunya adalah mual, muntah, kemudian keringat dingin juga agak pusing. Dokter pernah kan misalnya ujian nih kita ya belum sempat sarapan nih. Nanti jam 9 ujian, waduh. Ujian baru pusing. Wah, pusing ujiannya juga pusing belum makan. Jadi kalau pusing harus dicari nih. Bisa jadi mungkin kalau memang benar dicek gula darahnya tinggi, ini pusingnya ini punya ada satu penyebab yang lain yang harus dicari. Pusingnya apakah memang karena kurang istirahat, ataukah mungkin ada kurang tidur, tekanan darahnya bagaimana ya. Terus kemudian ini termasuk orang yang obes sehingga sering Dok pernah nggak ngerasain tuh habis makan kemudian ngerasa bukannya fresh, habis makan kok malah jadi kayak pusing. Nah itu hati-hati, berarti oksigenasi ke otaknya kurang nih karena mungkin kurang olahraga nih, sehingga saat makan itu pembuluh darah akan terfokus di arteri splagnik ya, di daerah organ perut, sehingga biasanya kalau yang nggak pernah olahraga nih atau nggak rajin olahraga, dia akan oksigenasi ke otaknya jadi berkurang karena fokus lari ke perut semua dengan adanya kondisi kita setelah makan. Nah ini harus dicari tahu nih kira-kira dalam tanda kutip problemnya apakah hanya gula darah yang tinggi dan dia diabetes atau mungkin ada problem yang lain yang harus dicari. Jadi belum tentu diabetes pusing Dok, nah, harus dicari penyebabnya lain ya. Saya rasa jelas sekali ya Dokter Eva. Terakhir nih pertanyaan ini dari itu tadi rest. Dok, kenapa jika kena diabetes badan jadi kurus? Sama lanjutan di bawah nih terkait diabetes badan jadi kurus. Apakah orang gemuk berisiko diabetes? Nah, sebenarnya yang sering di lapangan kelanjutannya setelah dia gendut, diabetes, terus tiba-tiba kurus, ya kan Dok ya? Nah, kenapa ya Dok orang gemuk rentan terjadi diabetes? Jadi tadi kita sudah jelasin bahwa tipikal antropometri pada orang diabetes itu profilnya ada bermacam-macam dan klasifikasi sudah kita jelaskan. Ada model orang antropometri itu ukuran porsi tubuh ada yang kurus, ada mungkin yang masih tipikalnya masih normoid atau normal, tapi ada juga yang tipikalnya adalah obes atau orangnya gemuk, tapi dia diabetes. Dan ini patogenesisnya tentunya berbeda Dok. Kalau orang diabetes yang tipikalnya itu obes, jelas permasalahannya awalnya karena resistensi insulin. Jadi insulinnya itu reseptornya sudah nggak adekuat lagi, sudah kualitas maupun kuantitasnya sudah jelek karena lemak yang terkumpul di dalam perut ini adalah akan menyebabkan asam lemak yang bebas akan tinggi, yang itu akan menyebabkan merusak beberapa profil sel yang menyebabkan nanti inflamasinya akan tinggi, yang nanti akan merusak pankreas juga Dok. Akhirnya apa? Pankreas secara fungsional maupun kualitas dan kuantitas insulinnya jadi jelek. Obes dekat sekali dengan diabetes dan patogenesisnya adalah karena adiposus sentral atau lemak di perut yang tebal nih, hati-hati. Dokter banyak yang perutnya bonafit. Orang sukses nih biasanya konglomerat atau mungkin pengusahanya, hati-hati nih. Tanda kemakmuran di perut biasanya Dok, jadi hati-hati ya. Terus tipikal yang kurus itu juga lain lagi. Kalau yang kurus dia lebih ke arah sensitivitas insulinnya yang terganggu, kemudian jumlahnya juga yang kurang, jadi insulinnya udah kurang, reseptor langsung yang ada dihasilkan oleh pankreas pun juga sangat minimal sekali, beda dengan orang yang gemuk tadi. Jadi memang ini berbeda patogenesisnya atau penyebabnya, lanjutan ceritanya sampai merusak pankreas atau menjadi diabetes ini berbeda, dan ketiganya ini pengobatannya tentu berbeda. Makanya saya bilang tadi, hati-hati, jangan mengeneralisasi, oh kalau sakit diabetes ya udahlah minum glimepirid atau minum ini metformin. Jadi memang tipikal yang berbeda ini yang nantinya akan menjadi analisis yang berbeda untuk kami dokter dalam memberikan terapi tentunya. Baik. Wah, ternyata 1 jam sudah diingatkan oleh admin ya Dok ya. Dan saya rasa cukup jelas. A to Z tadi semua sudah dijelaskan Dokter Eva ya Dok ya. Terima kasih nih Dokter Eva atas waktunya pagi ini, dan semoga Sobat Muardiwaya bisa menerapkan, bisa mencegah, bisa mengenali, dan jangan sampai tadi pesan Dokter Eva
walaupun di sini mungkin ada teman-teman yang sudah terkena diabetes, usahakan tetap happy. Itu saya senang sekali tagline-nya dokter tuh. Sehat, bahagia, gula darah normal ya. Baik. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa kita lihat kembali di Facebook, bisa dilihat kembali di Instagram, atau juga di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua akun media sosial RSUD Dr. Muardi. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.